Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat terus belajar bareng aku. Nah, di video kali ini aku bakalan mengupload atau membahas video sesuai dengan requestan kalian, yaitu aspek hukum dalam praktek kebidanan nih sesuai dengan kisi-kisi dari Permen PAN RB, teman-teman. Oke, jadi tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum kita ke soalnya, di sini aku mau ngasih materi sedikit nih teman-teman. Nah, banyak banget yang ada juga yang request dari teman-teman penonton bahas tentang aspek hukum kebidanan ya, sesuai juga dengan kisi-kisi dari Permen PAN RB bahwa SKB Bidan ada di dalam kisi-kisi tersebut membahas tentang aspek hukum praktik kebidanan. Oke. Nah, ini waktu aku cari materinya teman-teman, aku sedikit kesusahan ya, karena banyak banget ya aspek-aspek hukum di praktek kebidanan. Ya mungkin untuk membahas ini semua aku nggak bisa dalam satu video ini, mungkin bakalan ada bagian-bagiannya teman-teman, maksudnya lanjutan videonya teman-teman. Jadi ini aku bahas yang aku dapetin dulu teman-teman ya. Jadi untuk yang lain-lainnya itu mungkin nanti di bagian video selanjutnya atau kapan-kapan nanti aku upload lagi teman-teman tentang aspek hukum praktek kebidanan. Nah, karena itu banyak banget teman-teman ya membahas tentang hukum-hukumnya. Jadi di sini kita bakalan bahas materi yang pertama dulu yang aku berhasil aku cari teman-teman. Oke, nah ini dia tentang aspek hukum praktek kebidanan. Nanti linknya bakalan aku cantumin di description box aku. Jadi kalian tinggal klik aja linknya teman-teman untuk dapetin PDF-nya. Oke, kesini ada hukum kesehatan ya teman-teman. Nah, apa sih pengenalan hukum? Oke, kita kenalin dulu ya, hukum itu apa. Nah, ilmu hukum adalah kumpulan pengetahuan tentang hukum yang telah dibuat yang sistematika. Kumpulan peraturan hukum disebut sebagai hukum. Pengertian lain hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa, berisi perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu guna untuk mengatur tata tertib masyarakat teman-teman. Nah, ini pasti semua udah tahu lah ya definisi hukum secara umum teman-teman. Nah, ini kalian bisa baca sendiri nanti ya. Nah, di sini aku akan lanjutin aja langsung ke hukum kesehatan nih. Oke, pengantar hukum kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis teman-teman. Oke, ini juga ada membahas tentang sumber hukum ya secara umum. Nah, ini kalian bisa baca sendiri teman-teman. Oke, aku lanjut aja ya langsung ke aspek hukum dalam praktek kebidanan. Nah, ini dia teman-teman. Oke, bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi, yaitu yang diatur dalam Kemenkes RI nomor 369/Menkes/SK/3 Romawi 3 2007 teman-teman. Nah, ini aku mau cantumin linknya teman-teman, cuman nggak tahu kenapa nggak bisa dibuka teman-teman. Jadi nanti kalian cari sendiri ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena aku mau cantumin takutnya aku udah coba cantumin terus begitu aku klik tuh nggak muncul gitu. Jadi aku saranin kalian cari sendiri ya. Nah, ini dia, kalian cari aja Kemenkes, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 369/Menkes/SK/3 teman-teman. Nah, itu membahas tentang standar profesi bidan teman-teman. Nah, kemudian hubungan perikatan antara bidan dan pasien termasuk dalam kategori perikatan perikatan ikhtiar ya. Bidan berupaya semaksimal mungkin. Sebagai contoh, perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat praktik bidan untuk mendapatkan pelayanan kebidanan, maka perikatan yang terjadi atas dasar perjanjian teman-teman. Nah, ini kalian bisa baca-baca sendiri ya. Kemudian ada malpraktek teman-teman. Malpraktek itu adalah mal itu adalah salah ya artinya. Kemudian praktek itu berasal dari kata pelaksanaan atau tindakan. Nah, jadi sebagai harfiahnya itu pelaksanaan atau tindakan yang salah teman-teman ya. Kadang kan ada tuh kita ketemu rumah sakitnya malpraktek atau dokternya juga malpraktek seperti itu teman-teman. Yang bertindak tidak sesuai dengan SOP, jadi dia salah teman-teman ya. Jadi itu disebut dengan malpraktek teman-teman. Nah, malpraktek ini juga ada di dalam
undang-undang ya teman-teman. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri teman-teman. Nah, di sini peraturan dan perundang-undangannya teman-teman. Peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang terkait dengan praktik bidan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, aku udah pernah bahas undang-undang ini teman-teman. Jadi kalian bisa cek aja langsung di playlist aku teman-teman. Ini aku udah pernah bahas undang-undang ya. Kemudian ada Kemenkes nomor 1454 garing Menkes garing Per garing 10/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, undang-undang tentang aborsi, undang-undang tentang adopsi teman-teman. Nah, ini tuh bisa kalian buka juga teman-teman di undang-undang yang ini, di Kemenkes yang ini. Ini membahas tentang tadi praktik kebidanan, kemudian undang-undang aborsi juga, dan juga adopsi teman-teman. Kemudian ada ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tentang ketenaga kerjaan teman-teman. Oke, ini ada ringkasannya ya. Coba kita baca dulu ringkasannya teman-teman. Oke, kita coba baca dulu ringkasannya ya. Nah, ini dia. Kita langsung aja baca yang di sininya teman-teman. Nah, hukum kesehatan itu meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administratif dalam hubungan tersebut. Pula pedoman internasional, hukum kebiasaan, dan juga jurisprudensi. Berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonomi, ilmu, dan literatur menjadi sumber hukum kesehatan. Nah, Kemenkes RI nomor 1464 garing Menkes garing Per garing 10/2010 itu merupakan pengganti dari Kemenkes RI nomor 900 garing Menkes garing SK garing 7/2002 tentang registrasi dan praktik bidan teman-teman. Oke ya, jadi undang-undang ini tentang praktik kebidanan juga bisa ya teman-teman nih. Dan Kemenkes ini itu terdiri dari 7 bab dan 30 pasal. Boleh kalian searching juga teman-teman, siapa tahu keluar nanti di ujian ya. Kemudian ada pengguguran kandungan, itu merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada batas umur kehamilan yang boleh digugurkan nih, kecuali kalau misalnya kondisi hamilnya itu yang mengancam nyawa ibunya, seperti itu baru boleh diaborsikan teman-teman. Tapi harus sama dokter ya teman-teman, dokter obgyn kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya semua sehat-sehat aja, pengen digugurin karena misalnya dia menolak hamil, itu nggak boleh teman-teman, karena melanggar agama dan juga undang-undang. Oke, dasar hukum abortus atau aborsi adalah KUHP bab berapa nih? Bab 19 tentang kejahatan terhadap nyawa orang. KUHP pasal 299 ayat 1, 2, 3, pasal 346, 347, 348, 349 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, ini dia tadi tentang kesehatan, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu dulu materi yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya menurut kalian masih kurang, nanti aku bakalan lanjutin lagi di part keduanya, teman-teman. Oke, kita langsung aja ya masuk ke soalnya yang nomor 1. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1 yang merupakan undang-undang tentang kebidanan adalah. Nah, sekarang kebidanan udah ada undang-undangnya ya. Tapi kira-kira undang-undang kebidanan itu nomor berapa? Oke, undang-undang tentang kebidanan itu bisa kalian search juga di Google ya untuk membuktikan apakah yang aku omong ini benar. Undang-undang tentang kebidanan itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 teman-teman. Nah, jadi cukup baru juga nih tentang undang-undang kebidanan ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C ini ya teman-teman. Coba kalian catat, takutnya keluar nanti. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Berdasarkan Kemenkes RI nomor 369 garing Menkes garing SK garing 3 garing 2007 mengatur tentang. Oke, ini tadi kan udah kita bahas ya di materi tadi, bahwa Kemenkes RI nomor 369 garing Menkes garing SK garing 3 garing 2007
itu mengatur tentang apa teman-teman? A. Tugas bidan, B. Peran dan fungsi bidan, C. Kebidanan, D. Standar profesi bidan, E. Tenaga kesehatan. Nah ini yang paling tepatnya itu adalah yang D teman-teman jawabannya ya. Nah kalau tentang tenaga kesehatan itu ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 teman-teman. Nah kalau Undang-Undang kebidanan tadi berapa tuh? Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 teman-teman ya. Nah maka untuk Kemenkes RI nomor 369/Menkes/SK/3/2007 itu mengatur tentang standar profesi bidan. Nah kalian boleh cari di Google isi dari Kemenkes ini teman-teman. Ya itu isinya tentang standar profesi kebidanan. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya atau mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam pidana penjara 5 tahun 6 bulan, paling lama 7 tahun. Hal tersebut tercantum dalam, ini tentang aborsi nih teman-teman. Jadi inilah susahnya ya kalau belajar aspek hukum teman-teman. Jadi tuh ada sedikit TWK-nya juga di sini. Beda sama kalau lebih ke khusus ya, seperti ANC, kemudian nifas, bayi baru lahir ya, gitu kan kita sudah ibaratnya mendarah daging ya, dan ilmunya juga udah selalu diterapin. Tapi kalau yang ini kita harus menghafal sebanyak ini teman-teman. Jadi ya inilah tantangannya teman-teman. Jadi di sini hal tersebut tentang aborsi ini teman-teman, dengan apabila perempuan tersebut mati, maka diancam penjara selama 5 tahun 6 bulan dan paling lama itu 7 tahun. Nah ini hal ini tercantum dalam pasal 349 teman-teman. Dalam KUHP pasal 349, coba kalian cari di Google teman-teman. Nah aku cari Google dapatnya ini teman-teman, pasal 349 teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke soal yang nomor 4. Teman-teman, di sini kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Salah satu rumah sakit baru dibuka untuk melakukan rekrutmen karyawan termasuk tenaga bidan. Sebelum mulai bekerja, dibuatlah perjanjian kerjasama antara pihak rumah sakit dan calon karyawan. Aktivitas tersebut diatur dalam hukum. Berarti sebelum ada kontrak kerjanya kita harus sebelum kita masuk ke dalam tempat kerjanya kita harus bikin kontraknya dulu teman-teman, perjanjian ya. Nah, kira-kira perjanjian tersebut itu diatur dalam hukum apa? A. Perdata, B. Pidana, C. Administrasi, D. Penyelenggaraan pelayanan, E. Tertulis. Nah, ini tuh menurut aku teman-teman, ini tuh masuk ke dalam hukum perdata ya. Dimana hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara antara individu yang satu dengan individu yang lainnya ya. Jadi ini adanya perjanjian hukum ya yang dibuat antara si pelamar dengan HRD-nya teman-teman, seperti itu. Jadi itu masuk ke dalam hukum perdata seperti itu. Itu menurut aku ya. Coba mungkin ada menurut kalian yang berbeda sama aku, boleh komen di kolom komentar teman-teman dan disertakan alasannya. Kita masuk lagi ke soal yang terakhir. Teman-teman, sebelum kita masuk ke soal yang terakhir, di sini aku mau merekomendasikan paket tryout SKB yang bagus banget teman-teman ya. Yaitu apalagi kalau bukan Bisa CPNS teman-teman. Nah, pada Bisa CPNS ini itu bisa diakses secara gratis teman-teman untuk 1 TO dan latihan soal teman-teman. Nah, kemudian soal-soal yang dibuat pada Bisa CPNS ini teman-teman juga dibuat oleh alumni CPNS teman-teman, dan juga di-update atau di-upgrade secara berkala nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian membeli paket ini teman-teman, nantinya kalian bakalan otomatis dapat soal yang terupgrade atau yang terbaru teman-teman dari website ini. Nah, selain itu, selain melalui website seperti ini teman-teman, kalian juga bisa mendownloadnya di Play Store teman-teman. Jadi kalian tinggal bisa klik yang ini aja teman-teman, download Play Store ya. Nah, selain itu juga ada grup diskusinya teman-teman ya. Jadi tuh ini enak banget ya websitenya teman-teman, karena kita bisa berdiskusi sesama pejuang CPNS teman-teman. Kemudian selain ada grup juga, nah
si Bisa CPNS ini juga selalu mengadakan TO Akbar teman-teman secara gratis nih, dia tryout bersama teman-teman dengan pembahasan minimal 1 bulan sekali saat teman-teman. Oke? Jadi kalau misalnya kalian pengen diadakan nantinya TO Akbar secara gratis teman-teman, jadi kayak itu membantu kalian banget teman-teman. Apalagi buat kalian yang misalnya tahun ini belum rezekinya lulus, teman-teman kan sudah juga bisa persiapin untuk tes di tahun depan, walaupun kemungkinan untuk tahun depan itu sedikit teman-teman, tapi nggak apa-apa, dipersiapin aja ya teman-teman. Siapa tahu nanti kalau misalnya dibuka itu kan tinggal langsung gas aja teman-teman. Jadi kalian nggak perlu harus menghafal ulang lagi dari nol seperti itu teman-teman. Jadi kalian tinggal lanjut aja, jadi nggak perlu membuang-buang waktu teman-teman. Kemudian selain soal-soalnya di-upgrade secara berkala teman-teman, nah Bisa CPNS ini itu kalian bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di Bisa CPNS ini teman-teman, yaitu mulai dari materinya, kemudian dari pembahasannya itu hanya dengan 149.000 aja teman-teman. Nah tapi kalau misalnya kalian masukkan kode voucher itu jadi PNS teman-teman, itu kalian bisa mendapat potongan. Jadi kalian cukup bayar aja 129.000 teman-teman, dan ini berlaku selama 1 tahun teman-teman. Jadi itu worth it banget buat kalian ya teman-teman. Kemudian seluruh tryout dan juga latihan soalnya itu sudah disesuaikan dengan passing grade yang sesuai dengan Permenpan RB teman-teman ya. Nah kemudian untuk kalian yang sedang persiapan tryout SKB teman-teman juga ada di sini. Kalian bisa klik aja paket SKB di sini. Terus nanti kalau misalnya kalian mau beli teman-teman, itu kalian tinggal klik aja di sini pembelian paket SKB teman-teman. Nah ini kalian klik di sini pembelian paket SKB. Bentar ya teman-teman, lagi loading. Oke, nanti kalian masukin aja kode vouchernya jadi PNS supaya kalian cukup membayar 129.000 teman-teman ya. Jadi kalian bisa dapat diskonnya. Kemudian pada tryout SKB ini kira-kira apa aja sih formasi yang ada pada paket SKB Bisa CPNS teman-teman, yaitu dokter umum, kemudian dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, pengadaan barang dan jasa, auditor, dan pranata komputer teman-teman. Nah jadi itu worth it banget ya, apalagi kalian yang tenaga medis itu udah ada di sini untuk perawat, dokter gigi, dokter umum, dan bidan. Jadi kalian bisa menggunakan atau membeli paket SKB dari Bisa CPNS teman-teman ya. Dan juga jangan lupa masukin kode vouchernya jadi PNS supaya kalian hanya membayar 129.000 aja teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Jangan lupa ya kalian download juga Bisa CPNS. Kalau kalian nggak mau lewat website juga kalian bisa download di Play Store-nya teman-teman. Oke, ini dia soal yang terakhir. Seorang perempuan datang ke BPM mengaku telat menstruasi 3 bulan. Bidan melakukan pemeriksaan urin PP-test atau test pack, hasilnya positif. Klien menyatakan ingin menggugurkan kandungan. Langkah yang tepat dikerjakan oleh bidan sesuai hukum yang berlaku adalah A. Pengguguran kandungan, B. Rujuk ke dokter, C. Lapor polisi, D. Konseling, E. Membuat inform consent. Oke, ini udah jelas ya, jawabannya itu pasti konseling teman-teman ya. Karena dilarang dong, kan semuanya baik-baik aja. Terus dia minta digugurkan, kita harus menolak teman-teman. Ya, kita harus menolak. Nah, setelah kita menolak, kita memberikan konseling ya, bahwa apa sih dampak dari melakukan aborsi, kemudian melanggar hukum juga kayak gitu teman-teman. Dan misalnya kalau misalnya terjadi kenapa-napa, bidannya itu bisa dipenjara ya teman-teman. Tadi seberapa lama? 5 tahun 6 bulan ya teman-teman, atau paling lama itu sekitar 7 tahun. Nah, jadi kita beri konseling, jadi kita memberikan dia konseling bahwa dampak aborsi itu bahaya banget. Kemudian kita kasih dia pencerahan lah seperti itu teman-teman, supaya dia tetap mau mempertahankan kehamilannya ini dan jangan sampai diaborsi, kecuali kalau misalnya kehamilannya ini mengganggu kesehatannya teman-teman, seperti itu baru bisa dilakukan aborsi, tapi harus dengan dokter spesialis seperti itu. Oke, berarti fix ya, jawabannya itu adalah yang D.
Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan SKB ini. Dan aku janji nanti bakalan aku upload lagi part selanjutnya tentang aspek hukum teman-teman. Karena aku untuk aspek hukum ini emang rada susah mencari materinya teman-teman, karena cukup luas ya. Jadi ini materi yang pertama kali aku dapetin teman-teman. Jadi nanti next video aku bakalan cari materi yang lebih banyak lagi tentang aspek hukum. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku ya teman-teman. Dan aku ucapin terima kasih juga buat kalian yang selalu nonton video aku, dan juga yang udah subscribe dan dukung channel aku untuk lebih maju lagi teman-teman, dan dukung lagi channel aku untuk mencapai 3.000 subscriber teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.